puasa Ramadan. Anak-anak masih puasa? Pun makan piro sampean? Alhamdulillah. Ono sing ngaku telu, ono sing gak blas. Nah, luar biasa, luar biasa. Ya, terima kasih. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang keempat, dikembangkan namanya olah rasa. Nah, rasa medianya melalui bentuk seni dan peka terhadap perasaan, peka terhadap lingkungan, peka terhadap sosial. Nah, Ramadan pun juga mempelajari kita peka terhadap sosial, itu rasa sosial kita. Anak-anak sudah zakat fitrah? Pun zakat? Ya, itu bagian dari olah rasa peka terhadap sosial. Dan hari ini anak-anak nanti akan tampil terkait olah rasanya, bagaimana seninya melalui kegiatan pantomin. Oke. Siapa yang pengen jadi juara? Bukan Mas Ito. Pengen juara? Pengen. Juara berapa? Satu, semuanya satu. Hebat. Nah, yang kesini adalah kamu yang dipanggil untuk final di sini. Tidak mungkin datang ke sini. Siap tamu terbaik? Siap? Siap. Tunjukkan bahwa kalian nanti akan berakting dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin mengalahkan teman-temanmu. Siapa yang mengalahkan teman-temannya? Lu kalah kabeh, kalau senang berarti ya. Pasti ada yang tetap juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sing dadi juara jangan merasa sombong, aku yang paling hebat. Sing kalah jangan merasa pesimis, kok kalah ya aku. Nah, jangan karena kemenangan kekalahan menjadi kita loyo untuk bersemangat, bergerak belajar. Pada dewan juri kita berharap nanti dalam menilai adalah setransparan mungkin, sesuai dengan kompetensi anak-anak kita, mohon dinilai secara objektivitas yang tinggi. Dan para pendamping, terima kasih yang sudah membimbing anak-anak kita sampai masuk ke final ini adalah luar biasa. Coba adik-adik, dari mana yang depan ini? Dari mana sampean? Dari? Sebani, berarti semua buta ya? Mana semua buta, penduduk semua buta? Oh, semua buta. Oke. Sampean dari mana, Dek? Peterongan mana Peterongan? Oh, banyak suaranya Peterongan. Sampean dari mana? Mojo aku mana Mojo aku? Ih, tambah buan terngalan berdek. Sebelahnya dari mana? Musikan, mana bahasa musikan? Luar biasa. Pendukungnya musikan. Siapa lagi yang disebut? Dari mana? Bareng Acung bareng. Luar biasa. Ada Peterongan, ada Sumambito, ada musikan, ada bareng, ada Mojagung. Mana? Oh, Jombang malah kelihatan. Mana Jombang? Wah, Jombang, Jombang berada yang hadir nih. Luar biasa. Nah, dari 6 finalis lomba pantomim ini, mari kita saksikan, kita support anak-anak yang hebat ini. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan beraninya anak kita mengungkapkan ekspresi dirinya
nanti akan membawa mereka menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang hebat, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Oleh karena itu, Bapak semuanya, mari acara nanti kita saksikan, anak-anak kita tampil di hadapan kita. Mari beri aplaus yang luar biasa untuk anak-anak kita, para juara-juara luar biasa. Baik anak-anakku, nanti Ibu Dia akan memilih satu terbaik di antara yang baik menjadi wakil duta Kabupaten Jombang, dikirim ke tingkat provinsi. Provinsi harapan kita menang ke tingkat provinsi, dikirim ke tingkat nasional. Nah, ini harapan kita. Mudah-mudahan Jombang nanti tampil yang terbaik di kancah kabupaten, di kancah provinsi, sampai di tingkat nasional. Kepengen ke nasional? Kepengen enggak? Wah, numpak motor mulu, Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, anak yang saya cintai, atas izin Allah, Pak Kepala Dinas tidak bisa datang, ada agenda, maka kami diminta untuk membuka agenda ini. Mari kita tambahi bantuan doa Fatihah. Mudah-mudahan anak kita nanti menjadikan dirinya anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-solihah, bakatnya bisa membawa kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Dengan baca surah Fatihah bersama-sama, maka kegiatan final festival dan lomba seni nasional tingkat sekolah dasar Kabupaten Jombang dibuka dan dimulai. Terima kasih. Mohon maaf, sukses untuk semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan banyak terima kasih anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Demikian arahan dan nasihat dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan menambah semangat kalian semua untuk menampilkan yang terbaik pada kegiatan final FLS2N Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian pembukaan kegiatan final FLS2N Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Dan marilah kita tutup kegiatan pembukaan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menempati tempat yang telah disediakan karena kegiatan akan segera kita mulai. Sekali lagi dimohon kepada Bapak Ibu Dewan Juri lomba pantomim untuk menempati tempat yang telah disediakan karena final Tuhan sejak dini. Pada anakku perwakilan dari Kecamatan Sumambito disilakan.
yang barusan tampil tadi kembali lagi ke depan ya. Demikian penampilan dari Kecamatan Sumombito. Mohon untuk aplausnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, demikian penampilan dari perwakilan Kecamatan Sumombito. Dimohon untuk Bapak Ibu Dewan Juri memberikan komentar dan bisa berinteraksi dengan peserta yang baru tampil. Disilakan. Ya, selamat pagi adik-adik pantomin yang berbahagia dan lucu-lucu semua ini ya. Ya, selamat juga telah pentas dan pesta di panggung yang menurut saya bagus ini ya. Untuk Kecamatan Sumombito ini ada beberapa hal yang memang bagus dan ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi. Contoh kecil adalah, itu penting menurut saya, kecil tapi penting, yaitu adalah lalat ya. Nah, lalat itu kan objek utama. Jadi pantau gimana caranya sampean berdua ini ya, itu bisa menggambarkan lalat itu terbang ke sana kemari dan sampai terbang ke hidungnya adik ini ya. Nah, mata itu tidak boleh lepas ya. Dan juga kesalahan dari beberapa video kemarin itu adalah ketika mengekspresikan wajah, mimik itu selalu nyamping ya. Ini untuk evaluasi saja Bapak Ibu pelatih ya. Yang namanya pantomim itu kan panto itu gerak, mim itu mimik ya. Jadi gerak dan mimik atau wajah ya. Jadi nggak boleh sampai unsur-unsur itu tadi itu tidak kelihatan menonton karena nggak ngomong anak-anak ini. Rata-rata anak-anak itu bagus-bagus geraknya, tapi yaitu dimatikan ekspresinya tidak kelihatan. Seperti ini tuh sangat-sangat merugikan menurut saya. Seperti ini nggak bisa kita menilainya, kan sulit karena tidak ada suara. Beda dengan teater. Teater itu kita ngapain itu jelas jam berapa sekarang ya kan. Kalau adik-adik ini kan gini tok kadang nggak bisa. Kemudian konsistensi bendanya juga, nah itu yang perlu dijaga ya. Kalau memang seperti segini ya segini ya kan. Nah kalau pegang es krim tadi kan ya ada lalatnya. Nah semisal ini es krimnya ya digini-gini. Nah kira-kira kesampluk enggak es krimnya? Nah kan kesampluk. Kalau dalam kehidupan nyata, solusinya gimana Bapak Ibu kalau ngelatih? Yaitu anaknya suruh pegang es krim, misalnya, delon es krimnya, le, nduk, nah, enek lalere, lah segitu. Karena pantomim itu pencitraan dari kehidupan nyata, cuman nggak ada bendanya di sini, ya kan? Kemudian pegang tadi gerobak ya, nah, ya yang enak gerobaknya, ya kan? Segini, apa segini gerobaknya? Nah ini saya mengkritisi pertunjukan yang ini. Nah itu nggak masalah menurut saya ya, karena memang masih SD itu sudah bagus sekali. Nah itu tadi sekedar dari saya saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Sumombito Sebani ya. Oke, selamat. Keren penampilan yang sangat luar biasa ya. Sudah berani ditampil di panggung ini sudah luar biasa. Apalagi ini adalah 6 terbaik dari 16 peserta. Kita beri tepuk tangan dulu ya buat teman-teman Sumombito. Ada harapan saya tadi yang belum ketangkap ketika teman-teman siapa yang perempuan ketika dikejar sama anjing ya, saya berharap yang perempuan menoleh ke belakang
Karena mengapa? Ketika hanya berlari saja, khawatirnya penonton itu beranggap sama lari-lari, olahraga. Nah, tapi ketika menoleh ke belakang, diekspresikan anjingnya, nah itu bakal lebih terimajinasikan bahwasanya berlari itu dengan alasan dikejar anjing, seperti itu. Kemudian di ending, saya juga menyayangkan ketika bahagianya yang kurang. Kan ceritanya ini kan di ending bahwasanya teman-teman adalah berbahagia. Dilepas, ayo kita berbahagia. Bagaimana ekspresinya, kemudian imajinasinya teman-teman juga ditunjukkan. Ketika bermain pantomim juga memang pantomim tidak berbicara ya, tapi jangan lupa juga hati kita yang berbicara. Misal teman-teman takut, hati kita yang takut, aku takut dicekot sama anjing, ataupun ketika memberikan sesuatu, jangan lupa hatinya yang ngomong, ini buat kamu, supaya ekspresinya itu tepat, hati aja yang berbicara, supaya imajinasinya itu menarik di sana. Oke, terima kasih dari saya. Barangkali Bapak juri ingin memberikan sedikit contoh gerakan, monggo kami persilakan. Monggo ke depan, nggih. Terima kasih Bapak Dewan Juri. Kepada adik-adik dipersilakan untuk kembali ke tempat. Penampilan selanjutnya dari Kecamatan Mojoagung dengan tema Cita-Citaku. Kepada adik-adik dari Kecamatan Mojoagung dipersilakan.
Demikian tampilan yang kedua dari Kecamatan Mojoagung. Kepada Bapak Dewan Juri kami persilakan untuk memberikan komentarnya. Kita beri tepuk tangan buat Mojoagung. Wah, keren ya. Besut pantomim ya. Nah, dari pertama kali masuk tadi sangat menyayangkan ya bajunya ya, rompinya. Nah itu diharap supaya Bapak Ibu pendamping diberi kemiti saja supaya lebih aman. Khawatir nanti, untung tadi tidak jatuh ya, jatuh nanti teman-teman bingung gimana gitu. Tapi sudah keren ya, dari awal masuk, teknik munculnya, kemudian kostumnya, kostum yang daerah tapi juga minimalis, tidak mengganggu postur gerakannya teman-teman. Kemudian yang mandi, siapa tadi yang mandi? Amin ya. Yang mandi mungkin lebih asik tuh ketika menghadap ke penonton saat mandi menghadap ke penonton, kemudian waktu diintip sama temannya itu, kemudian mandinya itu waktu siang apa pagi? Pagi ditambahi dengan dingin atau apa supaya lebih tergambarkan juga. Kemudian memasang baju. Jadi ada memang beberapa pantomim yang gerakannya hanya realis ya, nyata gerakan pakai baju, kemudian gerakan menggunakan celana nyata, tapi kita juga jangan lupa untuk menambahi sesuatu supaya itu manis, pakai baju atau apa dan lain sebagainya. Siapa namanya? Selamat dulu ya. Nah, tadi waktu mandi di sini kan bisa juga gini. Di sini apa? Bak mandinya ambil itu. Nah, air kan mengalir di ketika teman-teman mandi. Kemudian pakai baju, pakai celana. Yang nyata kan, tapi asik, boleh dong kita dikasih supaya atau boleh juga penggunaan celananya saya kan. Yang melihat pun tidak monoton. Oke, padahal cuma resleting ya, tapi ada asiknya gitu, ada unsur uniknya. Kemudian apa ya lagi yang tadi di sini waktu mengajar tuh sudah bagus, bisa juga yang duduk tadi bisa melamun apa atau gitu. Karena kan di sekolah pernah merasakan bingung nggak karena tidak bisa menjawab jawaban. Nah itu bisa juga diekspresikan. Oke, kita beri tepuk tangan buat dari Mojoagung. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Juri. Kepada adik yang dari Mojoagung dipersilakan untuk kembali ke tempat. Penampilan selanjutnya dari Kecamatan Musikan dengan tema Cita-citaku jadi dokter. Kepada peserta dari Musikan disilahkan.
Anak-anak tetap di tempat ya. Kepada Bapak Dewan Juri, kami silakan untuk berkomentar. Ya, selamat pagi adik-adik yang imut-imut ini ya. Yang pertama, selamat telah pentas dan bagus ya, sama seperti yang lain. Tapi ya tetap semua yang bagus itu tetap ada yang kurangnya, karena ini kan tahap belajar ya. Nah, kurangnya apa Mas? Pak, kurangnya itu adalah blocking nih. Jadi yang saya awal tadi nggak apa-apa, memang sudah latihannya seperti ini. Jadi untuk pelajaran kedepannya, kenapa setiap pantomim di sini itu dari 3 itu selalu memakai blocking tengah atau center. Nah, sedangkan panggung segini besarnya ya, kan bisa dimanapun itu ya. Kemudian itu, yang kedua adalah ekspresi ya, ekspresi dari adik-adik ini, terutama yang pakai topi, siapa namanya? Nah, bukan jelek, tapi kurang gitu loh. Pantomim itu harus wah gitu loh. Kelihatan kalau memang kaget, ya kalian kaget. Coba tadi yang masuk pintu, yang kaget tadi, nah diulang, ya adegannya diulang. Coba. Nah, ya yang di situ, ya yang satunya kan mau masuk. Nah, coba dari masuk dulu ya. Ya santai saja, nggak usah tegang. Nah, masuk
krek. Nah, tik tik tik. Nah, itu kaget. Pak, kagetnya. Oh, itu ya. Bisa mundur atau sampai sampean pernah kaget? Ya, pernah toh? Yang kaget benar-benar kaget. Entah ketemu demit atau jadi lepas aja. Sampai mundur-mundur bahkan jatuh bisa atau ketatap pintu, kejedot pintu bisa, ya kan? Kemudian pintu juga yang manis kalau buka itu pintu rumah atau gerbang, kan ini nggak tahu. Kalau gini kan biasanya gerbang. Ya. Kalau pintu gimana? Ya kalau pintu bisa gini. Nah, loh kok gak ono wong nang yo? Nah, buang ini. Wajahnya jangan lupa ya. Bukan jelek tapi kurang kelihatan ya. Main wajah ya. Nah, itu juga. Kemudian pelajaran juga untuk ini sedikit ya. Make up untuk Bapak Ibu jangan terlalu sangar untuk memake up ini band metal ini ya. Ya enggak apa-apa memang, cuman kasihan seharusnya ada toko-toko yang memang harus misalnya itu dia kayak melas gitu ya dicocokkan. Ini kan kembar. Nah, kalau saran saya enggak usah garis hitam. Kalau saya dulu ketika belajar pantomim itu di perkuliahan itu saya enggak pernah pakai garis yang enggak apa-apa seperti ini, tapi saya enggak pernah pakai pinggiran seperti ini kan kayak besut nggih. Nah, saya loskan semua segini, kemudian saya lapisi sama bedak tabur putih, jadi enggak menghilat gitu. Jarang pakai seperti aksesoris ini, ya seperti biasanya. Karena kalau seperti ini kasihan kalau misalnya mereka takut, tapi wajahnya masih sangar gitu. Nah, itu evaluasi dari saya sedikit ya. Oke, sip ya. Ya, bismillah, menang semoga ya. Nah, itu. Terima kasih Bapak Juri. Kepada adik-adik kami silakan kembali ke tempat. Tampilan selanjutnya dari Kecamatan Bareng dengan judul pantomim akibat membuang sampah sembarangan. Kepada peserta dari Bareng kami persilakan. Mohon maaf, judulnya cita-cita menjadi profesor.
Terima kasih adik-adik. Kepada Bapak Dewan Juri, disilakan untuk memberikan komentarnya. Cik. Wah, keren dari Bareng ya, dari Bareng, keren. Profesor dan seorang robot. Coba Mas yang profesor, gimana ekspresi bahagia? Kalau bahagia, misal aku kasih sampean kado, bahagia menerima kado, gimana coba? Oke, kemudian yang Mas yang robot, bahagia menerima kado juga. Oke, nah dari sini kita kelihatan ya Bapak Ibu, kebutuhan untuk make up. Jadi gunanya make up itu ya memang untuk menekankan ekspresi si pemain atau pantomimer. Jadi sebisa mungkin make up ini tidak mengganggu ekspresi wajah pemain. Jadi walaupun minimalis tapi ketika sedih ya juga kelihatan sedih, ketika marah juga kelihatan marah seperti itu. Tidak perlu misal ada beberapa pertunjukan pantomim yang ekspresinya anaknya lipstiknya agak naikkan supaya kelihatan bahagia terus. Memang bagus ketika itu ceritanya bahagia. Tapi ketika ceritanya itu sedih, anak itu bakal tetap kelihatan bahagia. Nah gunanya make up itu. Karena kenapa make up putih? Pemain pantomim kita ibaratkan sebagai pelukis yang nanti seorang pelukis adalah bercerita menggunakan ekspresinya juga. Jadi teman-teman pemain pantomimer, dia bercerita menggunakan ekspresinya, digerakkan, sedih, bahagia dan lain sebagainya. Coba dari Mas, sampean ulang ketika di tali, si profesor di tali. Nah, stop. Coba ketika robotnya diginikan, gini bisa nggak? Nah, karena kan di tali ya, jadi jangan lupa juga direspon ketika di tali. Misalnya, kenali kamu, kemudian aku kencengkan dulu. Gimana responnya? Kalau di tali kenceng, sampean kesakitan nggak? Nah, gitu. Coba set tali. Nah. Ya, jadi ada respon antara benda dan pemain. PBB ya. Jadi set kita tambahi dengan gini juga atau lain sebagainya. Tadi yang teknik muncul juga ini menjadi motivasi kita bersama bahwasanya pemain pantomim tidak harus munculnya dari sini. Begini. Kemudian wah teknik muncul yang adik-adik mainkan ini teknik muncul yang baru ya. Jadi langsung di atas panggung dimulai dari blocking ya tidak masalah karena memang itu tujuannya. Tujuannya si robot supaya tidak diperlihatkan pada penonton. Coba samain berjalan jadi robot. Ya, jalan. Lebih cepat. Ya, bisa juga tambahin. Aku angkat sampean ya, sampean tetap jadi robot. Coba. Nah, ada unsur yang tidak disangka oleh penonton. Wih, robotnya ternyata masih bisa berjalan. Tangan sama ini. Bisa juga ketika si profesor mengecek lagi. Ketika ini turun, hanya tangan ini aja yang turun. Ya, turun, terus naikkan lagi. Turun, naikkan lagi. Ah, gitu. Jadi dia ceret, turun ceret, naikkan. Nah, jadi ada kejutan buat penonton yang melihat, cepuli, muncit.
Oh, proses pembuatan robot dan lain sebagainya. Ada yang ngemur juga itu bisa ditambahi. Tapi sudah keren ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, tambahan lagi ya dari peserta yang sebelumnya tadi, perlu diketahui Bapak Ibu, penggarapan itu juga penting ya. Jadi ada beberapa unsur musik yang perlu kita ketahui di pantomim. Yang pertama itu ada musik suasana, kemudian musik latar dan musik efek. Misal kita bercerita pantomimnya itu di pantai, berarti musik suasananya itu ombak. Oh, musik latarnya, sorry, musik latarnya ombak. Kemudian digabung lagi, oh cerita itu di pantai, yang bermain pantom itu sedih. Nah, tambahi musik ombak tadi dicampur sama musik sedih. Kemudian tambah efek-efek tadi seperti suara burung atau ketika minum klik dan lain sebagainya. Nah, supaya penonton yang berimajinasi juga terbantu dengan musik tadi. Oke, beri tepuk tangan lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adikku dari Kecamatan Bareng. Tampilan selanjutnya yaitu dari Kecamatan Peterongan dengan tema Cita-Citaku. Kepada peserta dari Kecamatan Peterongan, kami silakan.
say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Kita beri aplaus yang meriah buat adik-adik dari Kecamatan Peterongan. Kepada Bapak Dewan Juri disilakan untuk memberikan komentarnya. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah selesai sudah ya. Sudah nggak redek lagi ya. Pasti demam panggung karena nggak mungkin yang namanya aktor itu nggak demam panggung. Itu bukan manusia kalau nggak redek ketika pentas. Ya, ini ada 3 evaluasi dari saya ya. Singkat saja, yang pertama adalah coba ketika adik-adik ini, 2 ini sepedanya itu ngayuh ke tanjakan. Gimana tadi? Yang satu pakai skateboard toh? Ya coba. Yang tanjakan yang berat tadi. Nah, yang satunya sepedanya. Nah, bareng. Nah, yang berat tadi, yang berat. Nah, kalau nanjak itu badannya kira-kira ikut nanjak apa tetap lurus gini? Nah, coba hadap atas. Nah, gitu. Jadi pertama kan gini, iya kan? Nah, ada gradasinya dari oh ini jalannya memang lurus, ya kan? Nah, setelah itu baru sampai, nah ini kira-kira sampai puncak. Itu penting karena kalau enggak baca sinopsis itu enggak tahu penonton, ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari anak itu jangan langsung dilatih kalau memang dia tidak tahu caranya memakai skateboard. Alangkah baiknya diganti kendaraan lain, Bapak Ibu, karena skateboard itu kan enggak mungkin seperti ini, ya kan? Tadi kasihan anaknya, monoton gerakannya, gini terus. Padahal skateboard itu rumit, ya kan? Belum gini lah. Balapan sama sampingnya itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika gitar, ya kan? Itu juga kasihan adik yang ini, dia monoton. Gini. Kenapa enggak langsung menandakan bahwa lagunya enggak enak, terlalu keras gitu. Panggungnya luas, ya kan? Gulung-gulung ke sini ke sana. Baru ketika frustasi semisal ya, kita diambil, ya kan? Brak. Nah, terus dia, oh berarti enggak enak lagunya. Oke, pakai gitar juga. Jangan asal gini, nggih. Harus ada muatannya. Kalau misalnya gitarnya tadi listrik mungkin bisa gini, tapi kalau yang klasik yang ding 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 mungkin gini. Karena kan pakai gitar klasik itu beda sama gitar listrik. Jadi gini. Oke, nah harus duduk seperti ini gitarnya. Nah, yang satu enggak gini ya, dansa. Oh, oke. Nah, gini. Nah, seakan-akan dia punya teman dansa. Setelah itu tas. Nah, itu evaluasi diri saya. Ya bagus. Cuma butuh ekspor lebih. Ya yang saya tekankan untuk semua itu adalah ingatan emosi. Ingatan emosi itu apa? Semisal anak-anak itu pernah megang tembok. Tidak mungkin tembok itu kan gini. Pasti leter, kecuali bangunannya sudah runtuh. Kalau dia kesulitan, suruh megang tembok beneran. Dirasa nondok, dicekel-cekel temenan, ya. Buka lawang juga. Nah, nggak mungkin seperti ini buka lawang. Ketatap ini, ya kan?
Nah, itu yang namanya ingatan emosi. Anak suruh buka lawang bolak-balik, ya itu treatment agar dia ingat, ya kan? Ambil HP juga. Nah, ekspresinya selesai mau dibuang. Nah itu, pantomim tidak ada batasan. Semakin nakal idenya, semakin bagus. Yang penting bisa digambarkan di panggung ini. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dari Bapak Dewan Juri. Monggo adik kembali ke tempat. Untuk tampilan terakhir, mari kita saksikan dari Kecamatan Jombang dengan tema menjaga kebersihan. Kepada adik-adik dari Kecamatan Jombang, disilakan.
Demikian tampilan terakhir dari Kecamatan Jombang. Kepada yang terhormat Bapak Dewan Juri untuk memberikan komentarnya. Weh, keren. Siapa namanya? Argo. Oh, Aldo. Aldi. Wih, Aldi ya. Ternyata tidak menyangka. Adik kakak? Oh, bukan ya. Coba si yang bermain HP tadi. Ya, bermain HP. Kira-kira Samen main game apa itu? Hah? FF itu game apa? Perang apa? Hah? Lah ya, coba main. Kemudian Samen menjadi orang yang di dalam game itu. Gimana? Di FF itu kamu bermain pedang-pedangan atau tembak? Ya, coba. Samen main tembak-tembakan, Samen aku yang main ngegame ya. Aku yang ngegame, Samen yang di dalam cerita gamenya, coba. Nah, bisa juga gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa menggambarkan ketika bermain game misal. Seret, kemudian putar. Seret, isi yang ada dalam game. Putar lagi. Seret. Yes. Supaya juga orang-orang yang melihat tergambarkan. Oh, ini bermain game perang-perangan. Oh, ini bermain game mata. Atau juga bisa bermain game yang apa itu? Yang lari di gerbong kereta itu. Nah, ya, seret, bermain, seret, kemudian putar, seret, menggambarkan yang ada dalam gamenya. Jatuh. Wah, kemudian putar lagi. Seret, mengekspresikan bahwasanya Samen karena kalah tadi. Main lagi. Jadi bisa tergambarkan Bapak Ibu apa yang dimainkan gamenya supaya juga bisa terimajinasikan juga oleh penonton. Keren. Samen sini Mas. Nah, kemudian untuk masalah make up juga Samen bahagia. Oke. Sedih yang bagus sekali sedihnya ya, karena dibantu dengan lipstick yang agak miring, agak miring ke bawah. Tapi ketika bahagia masih kurang bahagianya, karena sedikit terganggu dengan make upnya. Make upnya kan agak agak sini. Jadi untuk masalah make up standar aja supaya tidak merusak ketika anak-anak berekspresi sedih, bahagia, marah atau lain sebagainya. Fleksibel. Oke, tos. Oke. Matur suwun. Adik-adik dipersilakan untuk kembali ke tempat. Demikian Bapak Ibu pendamping, keenam tampilan dari peserta kita. Kita berikan kesempatan untuk Dewan Juri untuk merekap nilai. Bapak Ibu dipersilakan untuk istirahat, bisa meninggalkan tempat. Nanti tepat pukul 12 siang bisa kembali lagi ke sini untuk pengumuman hasil pantomim ini.